What's up, orang-orang yang beriman? Apa kabarnya nih cuy? Semoga kabar kalian tuh baik-baik aja ya. Ya, walaupun paket data kalian udah tinggal sedikit, atau tetangga kalian nih udah pada sadar kalau wifi-nya tuh dicolong. Hahaha. Kali ini kita bakal nonton film yang berjudul Assimilate. Film ini rilis tahun 2019 cuy. Langsung aja lah ya, kita let's go. Di awal film, kita lihat nih ada bocah yang lagi ngevlog cuy. Mereka ngevlog, nantinya tuh bakal diupload ke sebuah website yang namanya tuh YouTube. Katanya sih website itu banyak videonya cuy. Bocah ini, yang satu namanya tuh Zack, dan yang sebelah namanya tuh Randy. Mereka berdua tinggal di kota kecil yang namanya Moulton. Nah, mereka nih lagi ngevlog dengan nyobain kamera pengintai gitu deh, yang bisa lu lihat di TV-TV atau website sebelah. Jadi, mereka tuh mewawancarai tetangga mereka dengan seakan-akan tetangga mereka nih nggak tahu kalau lagi di videoin. Nah, sampailah mereka di rumahnya si Tante BZ. Mereka pun dipanggil buat nyamperin si Tante yang lagi sendiri. Si Tante pun nanya sama si Zack, ini serangga apa ya? Kok ada banyak banget sih ini? Zack pun nampak kebingungan melihat serangga aneh itu cuy. Lanjut, si Zack dan Randy nyamperin temennya yang namanya Kayla. Si Kayla ini tuh temenan sama si Zack dari kelas 4 SD cuy. Nah, si Randy pun nyaranin sama Zack buat nyikat si Kayla. Karena perilaku si Kayla ini udah beda ke Zack. Pas di rumah, Zack sama Kayla pun video callan cuy. Dan si Kayla cerita kalau nanti dia mau kuliah di luar negeri. Zack pun memasang muka seneng walaupun dalam hatinya hancur lebur. Penderitaan Zack pun makin lengkap. Ketika pas makan malam, dia ditanya dong gimana hubungannya dengan Kayla sama ibunya cuy. Ya Allah, galau-galau dah tuh si Zack. Lanjut cuy. Pas si Zack sama Randy lagi main di lapangan, tiba-tiba mereka dengar teriakan dari rumahnya Tante BZ cuy. Mereka pun langsung lari dong dan masuk ke rumahnya. Tapi di rumahnya tuh nggak ada siapa-siapa dan malah ada tetesan darah cuy. Jadi si Randy berinisiatif untuk nelpon polisi. Kalau di sana sih namanya tuh sheriff. Tapi anehnya si sheriff malah matiin teleponnya si Randy. Dih nggak jelas banget ya si sheriff. Mereka pun terus ngikutin tetesan darahnya dan sampailah mereka nemuin si Tante BZ yang lagi kesakitan karena abis digigit sesuatu. Dan tiba-tiba ada kayak serangga gitu cuy yang lompat keluar rumahnya si Tante. Mereka pun langsung ngejar serangga itu. Sampai akhirnya si serangga tuh dimasukin ke kandang sama pastur di kota itu. Dan pasturnya pun cabut pakai mobil. Zack sama Randy pun keheranan. Ternyata pastur kita hobi melihara serangga juga cuy. Hah? Mereka pun balik ke rumah si Tante BZ dan ngeliat si Tante lagi teleponan. Dan mereka pun ngebiarin karena mereka pikir, oh si Tante sudah sehat. Keesokan harinya, Zack sama Randy pun ngasih video rekaman di rumah si Tante ke sheriff. Tapi yang ada sheriff malah ketawa-ketawa ngeliat video mereka. Dan malah ngira itu cuma video prank yang bikin mereka viral. Hadeh. Karena kesel, akhirnya mereka langsunglah ke gereja buat nanyain pastur. Suasana gereja pun nggak kayak biasanya cuy. Sepi banget. Dan pas mereka mau masuk ke ruangan si pastur, pastur pun nongol tiba-tiba dengan muka yang creepy. Ew. Mereka pun ngasih video rekaman semalam ke si pastur. Tapi si pastur membantah kalau itu tuh dia. Dan pas mereka mau berdebat, tiba-tiba disamperin sama sheriff yang mukanya udah pada pucet anjay. Mereka pun langsung bergegas pamit lah dari gereja. Nah pas malamnya, mereka balik lagi dong ke rumah si Tante. Terus mereka nanyain ke si Tante, Tante semalam ngeliat pastur atau enggak gitu kan. Siapa tahu pasturnya main sama Tante kan. Si Tante malah bilang, lah Tante nggak digigit sama apa-apa kok, sambil ngeliatin pahanya yang mulus. Si Tante mah bisa aja. Terus tiba-tiba pintu di kamar Tante tuh berbunyi cuy.
Zack pun nanya, "Tante itu suara apaan?" gitu kan. Tante BZ malah ngajakin mereka buat ngecek ke kamar berduaan sama si tante. Aduh, mereka pun yang masih waras, takut diajak yang enggak karena juga udah malam, akhirnya pamit dari rumah si tante. Ngomong-ngomong si tante tinggal sendirian ya. Zack sama Randy yang masih penasaran pun nggak langsung balik. Mereka muter ke belakang rumahnya tante dan ngintip ke kamarnya si tante. Terus mereka rekam dong make HP. Tiba-tiba jeduk aja nongol tuh orang. Lanjut. Karena udah nggak ada yang percaya, Zack sama Randy pun nunjukin videonya ke orang tua mereka. Tapi orang tua mereka malah nyuruh mereka udahlah nggak usah ngurusin orang lain. Aduh, kudu piye iki. Pas mereka lagi bingung, tiba-tiba datanglah si Kayla. Kayla pun curhat kalau ayah mereka tuh bertingkah aneh. Seperti bukan ayahnya gitu kan, kayak nggak ada perasaan lah ayahnya. Zack sama Randy pun semakin yakin kalau ada yang aneh di kota mereka. Nah, si Kayla pun minta tolong sama Zack buat nyariin ibu dan adeknya. Ya, akhirnya Zack pun mengiyakan. Di sepanjang jalan, mereka tuh ngelihat orang-orang pada bertingkah aneh cuy. Anjir, creepy banget sih ini. Ih. Mereka pun nyampelah di rumah Kayla. Dan bener aja bokapnya bertingkah aneh. Zack pun langsung izin buat ke toilet. Padahal dia mah ke atas buat nyari ibunya Kayla cuy. Mulai deh si Zack menelusuri ruangan per ruangan. Dan sampailah dia lihat ibunya Kayla tuh ada di tong di dalam kamar mandi cuy. Mereka pun langsung cabut dari rumahnya. Si Kayla sendiri pun cuma bisa nangis-nangis tidak percaya. Besoknya, si Sheriff pun datang. Mereka menunjukkan video itu ke si Sheriff. Akhirnya mereka baliklah ke rumah Kayla bareng si Sheriff. Dan anehnya, ibu dan adiknya Kayla tuh ada dong di rumah Kayla. Tapi ibunya tuh udah berubah cuy. Yang di sana ada si pastur. Sheriff akhirnya marah karena ngerasa dikerjain sama Zack sama Randy. Mereka akhirnya pulanglah ke rumahnya Zack. Tapi ada yang tidak beres. Masa bokapnya Zack tuh tiba-tiba punya kaki cuy. Kan awalnya kakinya buntung. Terus tiba-tiba mereka tuh digerebek sama pasukan pastur. Zack sama Randy tuh dikurung di dalam kandang. Terus pastur sama tante BZ tuh melepaskan binatang gitu lah ya dari kandang. Ternyata di pojok kandang tuh ada kayak telur gitu cuy. Tiba-tiba keluarlah sesuatu yang merupai ibunya Zack. Makhluk ini pun menghisap sesuatu lah dari tubuh aslinya ibu Zack. Tapi berhasil digagalin lah sama Zack. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur dari kandang itu dan pas malam harinya mereka ke rumah si Sheriff. Sheriff pun akhirnya minta maaf karena nganggep mereka nih bohong, padahal mah beneran. Lanjut, mereka akhirnya digerebek sama kawanan makhluk itu cuy. Karena si Randy tadi tuh abis digigit sama makhluk itu. Jadi cara kerja si makhluk ini tuh gini coy. Awalnya kan mereka tuh digigit sama serangga. Terus nanti bakal adalah cloningan kita yang nyamperin buat nyedot DNA dan memorinya. Terus cloningan kita tuh jadi diri kita. Nah, diri kita terus gimana? Ya mati gitu kan. Nah, si makhluk-makhluk ini tuh dateng buat nyariin Randy. Singkat cerita, Randy pun mengorbankan dirinya supaya Zack dan Kayla bisa kabur. Zack dan Kayla pun kabur dari tempat itu dan balik lagi ke rumah Kayla buat jemput adiknya. Aduh. Bener aja kan, pas mereka di jalan mereka nemu banyak banget makhluk-makhluk itu. Dan mau nggak mau, mereka harus berpura-pura menjadi salah satu bagian dari mereka. Singkat cerita, Kayla pun ngeliat adiknya cuy, yang lagi nungguin antrian buat digigit sama makhluk itu. Kayla pun nggak tega yang ngeliat adiknya mau digigit. Akhirnya Kayla pun nangis. Dan ketahuan lah sama makhluk itu kalau Kayla nih masih manusia. Akhirnya si makhluk itu pun teriak dan ngasih tahu temen-temennya. Kayla pun langsung diangkut dong dan siap-siap mau digigit. Tapi datanglah Zack yang lagi bucin buat nubruk makhluk-makhluk itu. Singkat cerita mereka pun berhasil kabur dari kawanan makhluk itu cuy. Tapi ternyata makhluk itu udah ada di dalam mobil dan berhasil menggigit si Zack. Akhirnya mereka pun lanjut kabur lewat jalan kaki. Pas di semak-semak mereka pun mengintip dan ya Allah, makhluk-makhluk itu udah nunggu mereka cuy di perbatasan jalan buat mencegat mereka. Akhirnya mereka
mengubah rencana mereka, yaitu pergi ke stasiun TV lokal buat nyebarin beritanya secara broadcast lewat sosial media. Di tengah perjalanan mereka, datanglah si Randy cuy yang udah berubah wujud jadi makhluk itu. Dan langsung aja mereka lelepin tuh si Randy di empang sampai mati. Lanjut, pas mereka nyampe ke gedung, tiba-tiba mereka dicegatlah sama cloningannya mereka sendiri. Di sini gue bingung sih, harus ngeri atau ketawa. Karena mereka tuh dikejar sama kembaran mereka yang telanjang bulat sambil lari-lari gitu. Aduh. Singkat cerita, mereka sampailah ke ruangan server dan langsung deh buat nyolok itu HP-nya dan upload ke semua sosial media dari YouTube, FB, dan IG. Si Pontok enggak ya. Kelar upload, mereka pun tidak lupa untuk cipokan. Dolar, dolar, dolar kuning. Kelar cipokan, mereka pun sadar, oh iya, kenapa nggak kita akalin aja tuh si makhluk-makhluk sialan itu. Jadi si Zack nampilin rekaman dirinya dan si Kayla di layar komputer. Kan si makhluk itu bakal menghisap layarnya tuh. Terus Zack sama Kayla kabur deh. Terus makhluknya gimana? Ya makhluknya karena menghisap layar, akhirnya makhluknya pun mati gitu kan. Lanjut, mereka pun balik ke rumah pondok buat jemput si adiknya Kayla. Dan di sana mereka pun melihat kenyataan yang pahit. Kalau di TV seluruh dunia tuh udah pada chaos cuy. Jadi semua tuh udah pada kacau, udah pada kena wabahnya. Dan cerita pun tamat. Wow. Film ini sih nggak begitu ribet ya, karena cuma berputar-putar di sekitar kota kecil doang. Dan pemerannya pun juga nggak banyak. Cuman alur cerita dan konflik awal mulanya aja sih yang agak wadaw menurut gua. Kenapa sih orang-orang pada jadi aneh? Termasuk kotanya si Zack. Nah, si Baba ini tuh berupa serangga gitu ya. Dimana kalau lu digigit, nanti bakal ada cloningan lu itu yang buat membunuh tubuh aslinya. Tujuan dari serangga ini sih nggak jelas ya di film ini. Apa cuman buat seru-seruan aja menguasai dunia atau gimana? Filmnya sih cukup menghibur ya, dan ada beberapa adegan jump scare-nya yang wadaw. Kesimpulannya kita bisa ambil dari film ini adalah utamakan keluarga cuy. Coba kita lihat si Kayla. Beberapa kali sebenarnya dia tuh bisa kabur bareng Zack dan Randy. Tapi si Kayla tuh tetap ngajak Zack dan Randy buat balik ke rumahnya dan nyelamatin ibu dan adiknya. Walaupun ibunya udah apes berubah jadi makhluk itu, tapi Kayla berhasil nyelamatin adiknya cuy. Oke, sekian video gua kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Apalagi kalian yang tim anti skip-skip iklan. Kalian luar biasa. Gue pamit dulu, minta tolong buat subscribe nih, supaya next video kalian bisa langsung nonton gitu kan. Gue cabut dan bye-bye.